Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Izar Maulana. Saya dari kelas 11 4 absen 13. Di sini saya akan memperkenalkan tentang keberagaman Banten. Just dilihat videonya. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Serang. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini sebelumnya pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Lalu, ini merupakan peta dari Provinsi Banten. Selanjutnya ada Gubernur dari Provinsi Banten yang bernama Al-Muktabar. Beliau mulai menjabat dari 12 Mei 2022 hingga saat ini. Ia menempuh pendidikan S1 di jurusan Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Bengkulu dan lulus tahun 1989. Ia lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada atau UGM dan meraih gelar Magister pada 1996. Lalu, Banten memiliki 4 kota dan 4 kabupaten, yaitu ada Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya ada Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang. Lalu ada ibu kota dari Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Kota Serang merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini berada di bagian barat laut Provinsi Banten. Lalu ada jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 mencapai 12.448.160 jiwa. Pada tahun 2018 mencapai 12.689.736 juta jiwa. Pada tahun 2019 terdapat 12.927.316 juta jiwa. Suku bangsa. Menurut data dari Wikipedia, Banten memiliki 4 suku bangsa, yaitu suku Baduy, suku Kolonjer, suku Banten, suku Lampung Cikoneng. Berikutnya adalah jumlah agama pada Provinsi Banten. Yang pertama ada Islam dengan persentase 94,83%. Lalu ada Kristen yang dibagi 2, Protestan dengan 2,63%, Katolik 1,21%. Lalu ada Buddha dengan 1,17%, Sunda Wiwitan 0,07%, Hindu 0,07%, dan yang terakhir Konghucu 0,02%. Berikutnya ada ciri khas suku Baduy dari Provinsi Banten nih. Lalu ada pakaian khas Provinsi Banten, yaitu baju kampret guys. Baju kampret ini biasanya dipakai suku Baduy luar. Baju adat ini dilengkapi ikat kepala sebagai penutup. Ikat kepala suku Baduy luar berwarna biru tua bercorak batik. Aksesoris lainnya yaitu tas yang disebut koja atau jarok yang terbuat dari kulit kayu pohon terep. Berikutnya ada senjata tradisional khas Banten, yaitu congkrang atau arit. Senjata tradisional Banten yang bentuknya sedikit berbeda dengan bentuk bedog, di mana pada bagian ujung senjata ini agak melengkung ke bawah. Biasanya digunakan untuk pergi ngarit di sawah buat motongin rumput gitu. Berikutnya ada rumah adat khas Provinsi Banten, yaitu rumah adat Sulah Nyanda. Rumah ini biasanya ditinggali oleh suku Baduy. Nama Sulah Nyanda sendiri terinspirasi dari bentuk atap bangunan. Nyanda diartikan sebagai posisi perempuan yang baru saja melewati proses persalinan, yaitu posisinya tidak tegak lurus dan bersandarkan. Berikutnya ada lagu khas Provinsi Banten. Yang pertama ada Dayung Sampan, yang kedua ada Tong Sarakah, yang ketiga ada Yuragem Belajar, yang keempat ada Jereh Bu Guru, yang kelima ada Bendrong Lesung. Berikutnya ada makanan khas Provinsi Banten. Di nomor 1 yaitu sambal burok. Sambal burok merupakan salah satu sambal khas dari Provinsi Banten. Terbilang beda dari sambal yang lainnya. Sambal ini terbuat dari cabai yang dicampur dengan kulit merinjo atau kulit buah tangkil yang sudah tua dan merah. Lalu nomor 2 ada sate bandeng.
Jika biasanya ikan bandeng dimasak dalam bentuk yang masih utuh, kali ini olahan ikan bandeng berbentuk sate lilit khas Bali. Sejarahnya sate bandeng menjadi makanan sultan dan sudah ada sejak tahun 1552. Berikutnya ada tempat wisata populer di Banten nih. Nomor 1 itu Ujung Kulon National Park, nomor 2 itu Pantai Carita, nomor 3 itu Pantai Sawarna. Buat kalian lagi main ke Banten jangan lupa mampir sini nih. Lalu ada tarian khas dari Provinsi Banten yaitu tari Wali Jamaliha. Kata Wali Jamaliha berasal dari bahasa Arab yang bermakna daerah yang memiliki kecantikan atau daya tarik. Nah, berikutnya ada kesenian yang unik nih, yaitu Debus Surosawan. Debus Surosawan menjadi salah satu kesenian yang paling populer dari Banten. Bukan hanya di kalangan masyarakatnya, namun kesenian ini bahkan dikenal hingga seluruh Nusantara. Debus merupakan atraksi yang dilakukan dengan menggunakan benda tajam seperti golok, paku, air keras, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir nih guys, besaran UMP Banten pada tahun 2023 itu hanya sebesar 2.661.000 saja. Lalu dinaikkan pada 2024 menjadi 2.727.000. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.